Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andria. Saya di sini akan mensimulasikan LPP saya kelas 4, tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Nah, jadi kali ini kita masih mempelajari tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari nih tentang air dan listrik dan juga lingkungan. Nah, masih ingat tidak kamu semua apa maksud dari energi itu? Ya, benar sekali. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, jadi kalau sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, Ibu mau bertanya nih, sumber energi yang dapat menghasilkan listrik itu apa saja? Air, matahari, angin, panas bumi, nuklir, dan juga biomasa. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Kita kan kemarin sudah mempelajari tentang air dan listrik. Jadi bagaimana caranya? Ya, benar sekali. Memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Karena untuk membuat PLTA kita membutuhkan turbin. Nah, siapa yang dapat memberitahu Ibu bagaimana caranya atau simulasinya bagaimana? Ada yang bisa? Oke, benar sekali ya. Dengan cara air yang deras tadi itu akan memutar turbin atau kincir air itu, dan kincir air yang terhubung dengan generator itu akan menghasilkan energi. Mantap, semua pada paham ya. Dan kemudian listrik ini akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk, terutama di sekolah kita ini untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, paham nih semuanya. Jadi, Ibu ingin kamu semua buka bukunya pada halaman 16. Nah, di situ ada ayo membaca. Nah, kita akan bermain. Ada yang mau bermain? Oke, kita akan bermain bersama dengan permainan bahasa, di mana beberapa teman kamu akan membaca lantang isi teks yang ada di buku itu. Dan kita semua akan memperbaiki bacaannya jika ada kesalahan. Paham semuanya? Paham. Nah, kemarin kita sudah memulainya dari bagian depan. Selanjutnya kita akan memulai dari bagian belakang. Nah, yang di belakang dipersilahkan untuk membacanya. Oke, selanjutnya. Mantap. Selanjutnya lagi. Mantap. Nah, pada semua udah ngerti ya tentang tata baca yang benar. Nah, sekarang apa yang dapat kamu simpulkan atau apa yang dapat kamu ambil dari bacaan yang kamu baca tadi? Ya, benar sekali ya. Di situ ada sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita tahu nih bahwa Indonesia ini banyak memiliki sumber energi. Nah, salah satunya minyak dan gas bumi. Nah, Ibu mau menjelaskan nih. Tadi anak-anak Ibu semua pada berkata sumber energi dapat diperbarui dan juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang sumber energi yang dapat diperbarui dulu. Nah, sumber energi yang dapat diperbarui ini merupakan sumber-sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan sehari-hari. Mantap. Nah, sumber energi ini dapat memperbarui diri. Nah, adapun yang dapat dibuat oleh manusia ya. Nah, meskipun demikian, kita harus bijak dan hemat dalam penggunaannya. Nah, siapa yang dapat menjelaskan atau memberitahu Ibu apa contohnya? Ya, silakan. Benar, air, matahari, pagi, tumbuhan, mikroba, tanah, dan
dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sumber energi tidak dapat diperbarui. Nah, berarti ini terbaliknya ya. Tadi dapat diperbarui, ini yang kedua tidak dapat diperbarui. Ini maksudnya adalah sumber-sumber energi yang akan habis juga tidak dapat diperbarui lagi. Nah, siapa yang bisa ngasih tahu Ibu apa contohnya? Ya, benar sekali ya. Contohnya adalah minyak, batu bara, lagi gas alam, dan hasil tambang lainnya. Nah, Bu, dari mana itu minyak bumi dan batu bara itu? Nah, minyak bumi dan batu bara ini merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama berjuta-juta tahun lamanya. Nah, jadi kita memang harus hemat ya untuk tidak mengurang-urangi atau menghambur-hamburkan tentang energi ini. Karena untuk mendapatkan sumber energi ini, kita membutuhkan tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama berjutaan tahun lamanya. Nah, kalau misalnya sudah habis bagaimana? Berarti kita harus menunggu berjuta-juta tahun lamanya. Nah, kemarin nih kita sudah mempelajari tentang air. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, sumber energi yang terbesar bagi bumi ini apa? Ya, mantap sekali. Matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Nah, energi dari matahari ini tidak akan pernah habis digunakan. Nah, lihat di buku kamu sekarang. Di situ ada manfaat energi matahari pada halaman 17 ya. Nah, di situ kamu dapat tuliskan apa saja manfaatnya. Nah, Ibu beri waktu kamu semua 10 menit untuk dapat menuliskan manfaat-manfaatnya. Nah, 10 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Nah, semua sudah paham ya apa saja manfaat dari matahari ini? Kemarin kita sudah ada membahasnya sedikit ya. Jadi Ibu yakin kamu semua sudah paham. Itu akan Ibu koreksi nanti di akhir ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, Ibu ingin mengajarkan kamu semua tentang wawancara. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan wawancara itu? Ya, mantap, benar sekali ya. Seperti di TV-TV yang kamu lihat di TV itu. Nah, jadi wawancara ini adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan suatu informasi. Nah, apa itu narasumber dan juga pewawancara? Mantap. Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau segelintir ya. Oke, orang yang memiliki pengetahuan di bidang yang relevan dengan tema wawancara. Ibu ulangi sekali lagi, narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan di bidang yang relevan dengan tema wawancara. Nah, kalau wawancara tadi apa? Ya, orang yang mewawancarai dan menggali informasi. Nah, Ibu ingin menjelaskan nih, unsur teks wawancara ada 5W tambah 1H. Nah, 5W ini adalah what, who, where, when, why. Dan 1H ini adalah how. Ibu akan menjelaskannya. Yang what, apa? Itu kamu harus menanyakan tentang kejadian. Nah, kalau who, siapa? Itu kamu menanyakan tentang pelakunya ya. Nah, kalau misalnya where, itu di mana? Kamu menanyakan tempat kejadiannya. Nah, kalau when, itu kapan? Kamu menanyakan waktu kejadiannya. Nah, kalau why, itu mengapa? Itu kamu menanyakan alasan terjadinya sesuatu. Nah, tadi ada how, itu bagaimana? Menanyakan proses terjadinya sesuatu. Nah, kamu sudah paham tentang ini? Oke, selanjutnya Ibu akan memberitahukan hal yang harus kamu perhatikan dalam menulis informasi penting dari wawancara ini. Nah, yang pertama,
kamu harus simak berbagai jawaban yang dikumpulkan atau yang disampaikan narasumber tersebut. Kamu harus benar-benar simak apa yang disampaikan oleh narasumber itu. Nah, yang kedua, kamu harus buat kata kunci dari setiap kata yang disampaikan narasumber. Jangan nanti narasumbernya ngomong panjang lebar, kamu tidak tahu, kamu catat semuanya padahal ada yang tidak penting di situ. Nah, jadi kamu harus bisa membuat kata kuncinya. Nah, yang ketiga, kamu harus bisa fokus pada topik yang dibahas ya. Nah, yang keempat, tandai hal-hal penting tentang wawancara saat kamu menuliskan kembali hasil wawancara itu. Misalnya, kamu membuat di mana tempat kejadiannya. Nah, di situ kamu dapat membuat misalnya 4 sore. Nah, nanti pada saat kamu membuat hasil wawancaranya itu atau menulis kembali, kamu dapat mengerti, oh ini 4 sore berarti pada pukul 16.00 dimulainya kejadian tersebut. Nah, setelah hal yang harus diperhatikan tadi, ada langkah pelaksanaan wawancara. Nah, ini langkahnya. Langkahnya ini ada 5. Menentukan topik yang dibahas. Contoh, topiknya itu tentang pabrik tahu tempe. Nah, yang kedua, mencari dan menghubungi narasumber yang relevan. Berarti kamu harus menghubungi orang yang mempunyai pabrik tahu tempe. Jangan kamu hubungi orang yang memiliki toko pakaian. Nah, itu tidak relevan ya. Nah, yang ketiga adalah kamu membuat daftar pertanyaan berdasarkan unsur 5W dan 1H tadi. Nah, kamu berarti sudah harus mempersiapkannya ya jauh-jauh hari sebelum kamu melakukan wawancara. Karena kalau pada waktu kamu wawancara baru membuatnya, otomatis kamu keteteran dan pasti kesusahan. Kamu bertanya, narasumbernya ngomong, menjawab apa yang kamu pertanyakan tadi, otomatis kamu catatnya cepat-cepat. Nah, itu bisa jadi nanti ada kesalahan tentang informasinya ya. Nah, selanjutnya itu melaksanakan tanya jawab sambil merekam atau mencatat jawabannya ya. Nah, ini sangat-sangat penting. Nah, terkadang pada saat kamu bertanya itu, ya, kamu di situ memang mengerti apa yang dikatakan oleh narasumber tersebut. Tetapi untuk jaga-jaga, kamu juga harus dapat mencatatnya atau juga kamu dapat merekam apa yang dikatakan oleh narasumber tersebut. Nah, yang terakhir yaitu membuat laporan hasil wawancara. Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau kamu sudah melakukan wawancara itu, kalau tidak membuat laporan hasil wawancara, nah kamu pasti bakal bingung ya. Karena pada saat narasumber itu berbicara, nah kamu pasti bingung, ini catatnya cepat-cepat, ini apa dia. Nah, nanti pas waktu kamu membaca lagi tentang laporannya, ini runyam, tidak mengerti. Jadi harus membuat laporan hasil wawancara itu lagi. Nah, semua pada paham sini? Oke. Nah, Ibu ingin kamu semua melakukan wawancara dengan guru yang ada di sekolah ini. Nah, tentang sumber energi. Nah, Ibu akan melakukan permainan. Ada yang mau permainan? Ada yang mau melakukan permainan? Ada, semua ya, semuanya mau. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kamu semua menjadi 4 kelompok. Karena kamu semua ada 20 orang, jadi akan Ibu bagikan 4 kelompok. 5 orang, 5 orang. Nah, sebelum itu Ibu ingin kelompok-kelompok kamu ini atau perwakilan kelompok saja untuk maju ke depan, dan Ibu sudah menyiapkan beberapa gulungan kertas. Nah, di sini perwakilan kelompok akan mencabut undian. Nah, di sini ada nama-nama guru yang ada di sekolah ini untuk kamu wawancarai. Nah, dipersilakan. Oke, sudah pada ngambil ya. Nah, nama yang tertera di kertas itu merupakan narasumber yang akan kamu wawancarai. Nah, Ibu akan beri waktu kamu semua 45 menit untuk melakukan wawancara. Dan jangan lupa untuk membuat laporan hasil wawancaranya. Oke, Ibu persilahkan. Tapi ingat, tertib ya, jangan ribut. Karena di kelas lain juga pada belajar. Baik-baik minta sama Ibu gurunya ya. Oke. Kan saya Ibu persilakan.
Baiklah, waktunya sudah 45 menit ya. Nah, bagaimana? Semua sudah mendapatkan hasil dari wawancaranya? Alhamdulillah semua sudah ya. Nah, karena kamu sudah membuat laporan hasil wawancaranya dan sudah melakukan wawancara, Ibu ada memberitahu tentang satu hal yang harus atau yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan hasil wawancara. Nah, tadi kamu sudah wawancara, sudah melakukan laporan hasil wawancara atau menuliskannya kembali. Nah, sekarang Ibu ingin kamu semua mempresentasikan hasil wawancaranya. Nah, caranya ini ada 4 saja. Yang pertama, kamu harus sikap dengan baik, badannya tegap dan percaya diri. Oke? Nah, yang kedua, kamu harus menguasai tentang sumber energi laporan hasil wawancara tersebut. Nah, yang ketiga, pelafalan kata tepat dan jelas. Harus jelas banget ya, harus tahu ejaan yang baik dan benar ya. Nah, yang keempat, apa yo? Ya, pemenggalan katanya dilakukan dengan tepat agar tidak mengubah makna. Benar sekali ya. Oke. Sekarang Ibu ingin kamu semua juga melakukan undian sekali lagi. Siapa kelompok yang mana yang akan mempresentasikan pertama kali? Oke. Dipersilakan ambil ke depan. Oke, sudah ya. Nah, yang pertama kelompok 1 dipersilakan yang mendapatkan undian pertama ya. Oke, baik. Kelompok 2. Baik, kelompok 3. Baik, kelompok 4. Baik, alhamdulillah semuanya sudah pada presentasi dan semua sudah paham. Ibu lihat sudah bagus, ejaannya sudah baik ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada anak-anak Ibu yang masih kurang paham atau ingin bertanya lagi kepada Ibu? Ibu persilakan. Ada? Tugas wawancara? Ada yang mau? Baik. Nah, karena ada salah satu teman kamu yang menanyakan apakah ada tugas wawancara lagi, Bu, katanya. Oke, itu semangat kali ya. Baik, Ibu akan memberikan satu tugas wawancara. Tugas wawancaranya itu kepada orang tua. Nah, kamu sama seperti di sini, kamu menanyai orang tua kamu tentang sumber energi. Kamu bisa mewawancarainya dengan unsur teks wawancara yaitu 5W tambah 1H. Nah, semua pada paham ya? Lakukan seperti yang kamu lakukan ini ke orang tua kamu. Oke, paham semuanya? Oke, nah tadi Ibu akan melihat hasil yang kamu tulis tadi ya tentang manfaat energi matahari. Ibu akan melihatnya apakah benar atau salah. Baik, semuanya sudah paham ya, sudah tahu semuanya apa manfaat-manfaat dari energi matahari. Nah, aplaus untuk kita semua. Baik, karena wawancara kita berakhir pada hari ini, maka berakhir pula lah tentang pembahasan kita hari ini. Dan semoga kamu semua paham dengan apa yang Ibu berikan. Dan apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf dan kepada ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Silakan. Baiklah, Ibu undur diri. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.